dihukumi apa saya ini, pembangkang atau apa terserah. Saya hanya mengingatkan panjenengan semua dan diri saya khususnya. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu ada yang berwujud manusia dan ada yang berwujud jin di alamnya. Oleh sebab itu, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Beribadah kepada setan itu bukan berarti sholat, menyembah setan itu enggak. Mengikuti khutuah-khutuahnya, petuah-petuahnya, susupan-sisipan ajaran khurafahnya. Yang kadang kita sulit untuk membedakannya, mana yang hak dan mana yang batil. Sulit kita memisahkannya. Ya sama seperti ketika Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf, Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik gurune NU, itu kan sisipan, susupan, penyusupan, nggak terasa masuk ke dalam memori anak-anak kita, muslimin muslimat yang ada. Oh bener ya, nanti suatu saat akan digarang sebuah kitab atau buku bahwa memang Habib Rizik itu gurune NU. Itu. Nanti akan ada lagi lagu syair Madad ya Maulana ya Husain. Gak ada bedanya. Nanti Indonesia ini akan menjadi Syiah, Imamiyah, Ithna Asyriyah. Lalu politik dikuasai, ekonomi dipegang. Kita mau apa? Harus tunduk kepada Iran sana. Kita bisa apa? Wong Iran senjatanya lengkap. Kita digoblokkan, dibodohkan, dikerdilkan dengan hanya ayo minta berkah ke menyakiti diri. Acara menangisi kepergian dari Al-Husaini dan ahli baitnya yang terbunuh di Padang Karbala. Ya Husain, pasti ada acara-acara itu pasti gini, menepuk-nepuk dada sambil menangis. Kalau bisa kadang begini, dua pundak atau dua dada. Ya Husain, ya Husainah, ya Husain, ya Husain. Itu bukan menangisi Husainnya, tapi minta bantuan kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dipenggal kepalanya di Karbala, terpisah dari badannya, dibawa, ada yang mengatakan ke Syam atau Suriah atau Syria sana, ada yang mengatakan dibawa ke Madinah. Nah ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian malam hari ini, kita akan mengkaji materi seorang Habib Ba'alawi yang menjadi anggota Mustasyar PBNU yang mengundurkan diri, yang bernama Habib Abdurrahim As-Sakaf dari Sulawesi Selatan ya. Beliau mengundurkan diri dengan alasan tidak direken ya, tidak digubris, dan bahkan tidak pernah ketemu secara muwajahah, bertatap muka langsung dengan ketua PBNU Yai Haji Yahya Khalil Sakuf. Padahal pernah ketua PBNU bersilaturahmi ke Makassar, Sulawesi Selatan sana, tapi tetap tidak pernah menjumpai beliaunya, menemui secara langsung. Walaupun sudah 3 kali ke sana, tapi tidak pernah ketemu secara langsung, ataupun terkadang ada undangan keluar dari Sulawesi, tetapi juga masih belum bisa ketemu langsung dengan ketua PBNU tersebut. Dan alasan-alasan yang lain adalah sering sakit atau ada kepentingan-kepentingan yang lain. Ini menurut hemat saya malah lebih gentle ya, mengundurkan diri daripada bertahan diri. Mempertahankan diri untuk tetap masih ngurusi organisasi NU. Lebih baik berkarya di Rabitatul Alawiyah saja. Walaupun sejak
ayahanda beliau Habib Abdurrahim As-Sakaf yang telah membawa ya misi visi organisasi Nahdlatul Ulama ke Sulawesi sana. Tapi bukan dewan pendiri yang mengasis NU, bukan, tetapi yang bawa dan mengkoordinir ya umat Islam agar berjamaah ala Nahdlatul Ulama. Ini patut kami acungi jempol, dan kalau bisa ya diantaranya adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf juga. Begitu juga Habib-Habib yang lain yang duduk di kepengurusan Nahdlatul Ulama struktural, mulai dari atas sampai bawah, bahkan yang ada di PW, PC ataupun MWC, bahkan yang ada di ranting NU-nya, semuanya yang berasal dari Habaib Alawi untuk mengundurkan diri semua saja. Masih banyak kiai-kiai setempat, Tuan Guru, Tengku, Teuku, ya, Tubagus, ya, Lora, yang bisa untuk dikasih amanat, ya, untuk memegang mandat menjabat sebagai anggota struktural Nahdlatul Ulama. Bagus, ini namanya kesatria. Tapi alasannya jangan seperti yang ada di berita, gara-gara tidak diuangkan ya. Ya mungkin mintanya, saya kan cucu Nabi, masa saya nggak dihormati, apakah seperti itulah? Ini kan alasan yang tidak tepat. Kalau alasan yang masuk akal ya, misalkan tidak bisa mengikuti kegiatan struktural NU, rapat-rapat di luar pulau Sulawesi misalkan, ya lebih baik mengundurkan diri saja. Karena memang ini kan amanat umat yang tidak ada gaji atau tunjangan profesinya. Ini kan panggilan jiwa. Daripada tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya, ya lebih baik mengundurkan diri saja. Atau daripada diberhentikan, ya lebih baik berhenti sendiri saja. Nah ini harus dicontoh oleh seluruh habaib dari semua marga yang ada, tak terkecuali semuanya, biar diurusi sama ulama-ulama setempat saja. Tuan Guru yang ada di NTB sana, Tengku, Teuku yang ada di Sumatera Melayu sana atau sebagian Kalimantan sana, Tuan Guru besar misalkan yang ada di Banjar sana, dan seterusnya dan seterusnya. Ini lebih baik, lebih baik. Dan ini akan menjadi torehan sejarah ke-NU-an kita, bahwa NU benar-benar steril strukturalnya dari para Habib Alawi. Apakah ini gara-gara sentimen? Ya tidak, tidak. Maslahah lebih baik didahulukan daripada membawa mafsadah. Karena jika struktural NU dipegang oleh mayoritas ya orang yang membawa mafsadah, terus untuk apa tujuan NU didirikan? Malah justru tidak membawa maslahah lil ummah secara ammah. Nah ini yang tidak kita lagi bersama. Karena para habib sendiri itu mayoritas di Indonesia ini mensyiarkan simbol-simbol Syiah. Syiar dengan syair ala Syiah, sama SY-nya. Syiar, Syiah, syair. Malah ditambah lagi sihir, tapi bukan shin. Sin itu sihir ya. Syiar dengan mempopulerkan syair atau syair. Madad ya Maulana ya Husain, madad
Ya Abu Zainal Abidin, madad 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 ya Maulana ya Husain. Ini syair dari kalangan Syiah, disiarkan oleh mereka di Indonesia. Dan mayoritas ulama Indonesia tidak menyadarinya. Kalau itu syair berasal sisipan, susupan, selundupan untuk mensyiahkan Indonesia. Mohon maaf, bukan Syiah Ja'fariyah, tapi Syiah yang Rafidhah dan bahkan Syiah Qoromitoh atau Syiah Bahaiyah Gulatiyah. Ini sangat berbahaya. Antara syiar mereka ya yang selalu diselundupkan supaya kita ini kecanduan. Nanti kami sertakan di link deskripsi di bawah video ini bukti bahwa sekelas Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakhof, Dek Zaidan bin Yahya, Habib Bibin nyanyi lagu ini, syair ini. Madad ya Maulana ya Husain, madad ya Abu Zainal Abidin, madad 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 dan seterusnya. Nanti saya kena klaim hak cipta. Saya cuma menyanyikan saja. Nanti panjenengan searching lirik syair madad ya Maulana ya Husain plus artinya. Madad itu permintaan tolong, minta bantuan, help, minta bantuan kepada Husain. Apakah kita tidak mencintai Sayyidina Husain bin Ali? Tidak begitu, kita tetap mencintai seluruh dzurriyyah Nabi, Ahlul Bait Nabi, mencintai dan menghormati, menta'zimi, mengagungkan. Cuma tidak sampai mengkultuskan yang berlebihan. Bagi orang yang belum paham isi atau arti dari syair ini, maka bagus ya. Artinya kok apa? Lirik nadanya itu kok bagus ya. Banyak yang kecanduan ini. Betul, sama seperti sholawat Busyra yang kecanduan. Sampai Gus Azmi ya semua ikut kecanduan, ikut-ikutan kiai-kiai. Waduh, sampai Lirboyo bersolawat saja itu kena prank, tertipu penyusup dari kalangan Ba'alawi ini dengan mengundang seorang penyanyi ya dari sana Mesir itu kan ya syair Mustafa dari Mesir, Mustafa Atif namanya, yang menyanyikan, mempopulerkan lagu ini. Ini lagunya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Cobalah para pemirsa dan pendengar semua lihat bersama ketika acara di Karbala, acara Asyura ya, Arba'in, pasti di kepalanya ini ada ikat kepala yang bertuliskan ya Husain. Terus ada acara menyakiti diri, acara menangisi kepergian dari Al-Husaini dan ahli baitnya yang terbunuh di padang Karbala. Ya Husain, pasti ada acara-acara itu pasti gini, menepuk-nepuk dada sambil menangis. Kalau bisa kadang begini, dua pundak atau dua dada. Ya Husain, ya Husainah, ya Husain, ya Husain. Itu bukan menangisi Husainnya, tapi minta bantuan kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dipenggal kepalanya di Karbala, terpisah dari badannya, dibawa, ada yang mengatakan ke Syam atau Suriah atau Syria sana, ada yang mengatakan dibawa ke Madinah.
Nah ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu netral, tidak membela Muawiyah, juga tidak membela Ali bin Abi Thalib wa dzurriyyah, Hasan dan Husainnya. Tidak, berada di tengah. Mereka saling beristihad, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Antara Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ini yang benar siapa? Gitu. Antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah, itu yang benar siapa? Kok sampai ada perang Jamal? Gitu. Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi tengah, jalan tengah, netral. Gitu. Perang saudara menumpahkan darah banyak umat Islam yang ada di sana pada waktu itu, ya. Ya, ini akibat dari sang pemecah belah yang berasal dari golongan yang tidak suka Islam bersatu. Di antaranya ya penyusup dari kalangan Yahudi, ya, munafik, ya, akhirnya mengompor-ngompori umat Islam supaya fanatik terhadap Sayyidina Ali secara berlebihan. Bahkan Syiah yang gulat itu mengatakan bahwa sebenarnya Sayyidina Ali lah yang berhak menerima wahyu kenabian, bukan Rasulullah Muhammad SAW. Sampai segitunya itu. Jadi malaikat Jibril itu keliru ketika memberi wahyu, harusnya kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Kanjeng Nabi. Ada yang sampai seperti segitunya itu. Sampai ada yang menuhankan Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, 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 ya Ali. Sampai menuhankan Sayyidina Ali. Dan pernah diperangi juga oleh Sayyidina Ali. Nah, sekarang ini kok malah timbul lagi mengkultuskan Sayyidina Husain secara berlebihan. Madad, madad itu minta bantuan pertolongan, madad. Saya minta bantuanmu. Ya misalkan kalau di dalam ajaran Ba'alawi itu kan ada tuntunan, barang siapa kepingin cepat terkabulkan hajat-hajatnya, maka sebutlah nama Umar Al-Muhdor, 3 ya. Umar Al-Muhdor, terus Ali Shahibud Darok, dan Ali Al-Ghuyur. Wahai Umar Al-Muhdor, wahai Umar Al-Muhdor, wahai Ali Shahibud Darok, wahai Habib Ali Al-Ghuyur, agisuni, tolonglah aku, kalian tolonglah aku. Seperti itu ada ajarannya. Nah ini berarti Syiah itu loh. Oleh sebab itu Thariqah Alawiyah ala Ba'alawi itu adalah Syiah yang berkamuflase ke Ahlussunnah. Berkamuflase. Sama seperti kita Bughiyatul Mustarsyidin ini. Oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di awalnya ini memang madzhabul Imam Syafi'i, ya. Tapi ketika mencapai titik klimaks di akhirnya mulai melenceng, digiring ke akidah mereka, bahkan mempercayai betul sampai Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir tahun 255 Hijriah. Pada saat Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad hidup, umurnya Imam Mahdi itu 1046 tahun. Karena Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad hidup pada tahun 1301 Hijriah. Kalau sekarang 1446 Hijriah, berarti umurnya Imam Mahdi itu 1186 tahun. Masih misterius, lenyap bersembunyi di Sirdab, gua bawah tanah di Samarra, Sarra Manro'a di Irak sana. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Itu akidahnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, 12 imam, dan ditiru oleh
klan Ba'alawi yang tergabung dalam organisasi Rabithah Alawiyah. Mau ngelak kayak apa nggak bisa. Ini ada buktinya. Kita Bughyatul Mustarsyidin ini Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi Mufti Diyar al-Khadramiyah. Bughyatul Mustarsyidin ini banyak mengecoh ulama-ulama kita Nahdlatul Ulama. Kalangan-kalangan pesantren kita banyak yang tidak waspada. Ya. Ada doktrin di belakangnya. Ini lah kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah siapakah Imam Mahdi itu? Ada bahasan lagi. Ada bahasan lagi. Tapi kalau di Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah itu sudah lahir anaknya Imam Hasan Al-Askari. Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah itu Syiah 12 imam. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, dan Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Farjahu. 12 imam. Ditiru oleh klan Ba'alawi dengan 12 imam-imam ala mereka. Pertama, kalau diurutkan ya sampai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Imam Ali, Imam Husain, Hasannya nggak ada. Terus Imam Ali Zainal Abidin tadi, Madad ya Abu Zainal Abidin, bapaknya Zainal Abidin ya Husain ya. Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, terus Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Huraidi, Imam Muhammad An-Naqib, Imam Isa Ar-Rumi, Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ubaidillah, dan Imam Alwi. 12 imam. Meniru 12 bulan dalam 1 tahun, meniru 12 suku Israel. Ya. 12 imam Imamiyah Itsna Asyriyah dalam Syiah ditiru oleh Rabithah Alawiyah dalam klan Ba'alawinya. Ini fadailu ahlil baitin nabawi nafa'allahu bihim. Fa'ita qayyadal munawi bidomil mim fi syarhil jami' hadis, dan seterusnya. Jangan baca sendiri halaman 297 kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang sudah sering kami sampaikan bahwa ada faidah naqala As-Suyuti an Syaihi Al-Iraqi. Imam As-Suyuti menukil dari gurunya, yakni Syekh Al-Iraqi, bahwa Annal Mahdi wulida sanah 255 Hijriyah. Berarti sama Imam Mahdinya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Lah, ini disebutkan kembali sampai pada pendapatnya Habib Alwi bin Ahmad Al-Khaddad yang hidup sampai pada tahun 1301 Hijriah, berarti umurnya Imam Mahdi itu 1046 tahun. Kalau sekarang Imam Mahdi versi Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah itu umurnya 1186 tahun. Apa ada manusia yang hidup 1186 tahun itu? Dan katanya bersembunyi di dalam gua bawah tanah atau sirdab di Sarroman Ro'a atau Samarra Irak sana. Nggak mungkin, ini akidah yang batilah. Ini adalah keyakinan yang salah. Nggak bisa dipercaya, ini hanya sekedar doktrin-doktrin saja. Doktrin halunya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Hampir sama seperti karya-karya kitab internal mereka dengan kitab internal Ba'alawi yang ada. Sama. Kalau ingin tahu buktinya, ya termasuk diantaranya adalah ya ini sama lagu-lagu syair. Ya Madad, ya Maulana, ya Husain itu. Deskripsi ada, jenengan tonton bersama. Apa perlu kita setel bersama? Nggak usah ya, nanti mengurangi durasi. Durasi kita sangat mahal ya, jenengan membeli kuota, menyediakan waktu dan tenaga untuk mengikuti ngaji kita bersama malam hari ini kan sangat
luar biasa ya harganya. Jadi jangan sampai kita, ya sudah saya sampaikan tadi, dan ini dengan simak sendiri liriknya, artinya ya seperti apa. Itu lagunya Syiah sejak dulu. Habib Ali Al-Jufri itu ya memang Syiah berkamuflase ahlu sunnah. Kalau Syiah Ja'fariyah itu nggak mengapa gitu loh. Ini Syiah yang ya itu tadi wasilah, apakah boleh? Ya ada bahkan lagi, nanti kita bahas lagi wabtagu ilaihil wasilah itu. Tapi wasilah yang seperti ini itu tidak ada dasar syariahnya, nggak ada tuntunannya. Minta tolong kepada orang, ya. Kalau misalkan saya minta tolong kepada panjenengan itu nggak apa-apa, hanya sekedar hubungan muamalah ya, insaniyah ya. Tapi ini akidah. Madad ya Maulana ya Husain, bukan madad ya Allah. Lah madad ya Rasulullah saja ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi ya bisa masuk dalam ranah syirik gitu loh. Coba nanti kita timbang dalam hati sanubari kita yang paling dalam, kita filter melalui akal kita, masuk apa enggak itu? Wahai Husain tolonglah aku, wahai Husain tolonglah aku, madad ya Husain ya Maulana, wahai baginda ya Husain. Ya sama seperti ritual yang dijalankan oleh kaum Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Menyayat diri, melukai diri berdarah-darah, lalu menempuk-nempuk dada dan pundaknya dua. Sama di Indonesia begitu, ritualnya ya sama. Jadi antara Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Syiah Ahlul Bait yang ada di Indonesia, nggih. Tokohnya almarhum ya, Kang Jalal ya dari Bandung. Diteruskan ya, ada penerus-penerusnya lagi. Klop dengan Syiah Yapi Bangil. Yang membawa ajaran Syiah di Bangil Pasuruan kan Habib Husain Al-Habsyi. Yapi, pendiri Yapi, Habib Husain Al-Habsyi. Bahkan yang namanya lulusan Dalwa itu juga pernah ngaji di Yapi. Ja'far Al-Hadar yang sok cerdas, pintar, ya, gaul, ya, itu juga lulusan Yapi, tapi berkamuflase. Walaupun Habib Muhdor bin Soleh bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul itu menyerang Habib Ja'far Al-Hadar dari Situbondo ya. Syiah, buangnya diriku Syiah itu loh. Oleh sebab itu, jika Habib Alawi itu menuduh kita membela kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu karangan Syiah, Sayyid Al-Mar'ashi yang mentahqiq itu Mahdi Rojai itu Syiah. Loh. Said Mahdi Rojai nggak pernah mengaku bahwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu karyanya, hanya sekedar menyalinnya saja. Terus akhirnya Rabithah Alawiyah ya sepakat meminta surah pernyataan dari Said Mahdi Rojai yang Syiah. Ya, berarti ya Syiah gitu. Syiah nuduh Syiah, komunis nuduh komunis. Lalu apalagi nanti framing lagi. Buktinya ada, kitabnya ini ada. Kitabnya ini ada. Bughiyatul Mustarsyidin ini sebagai bukti. Habib Abdurrahman bin Husain bin Muhammad Al-Masyhur ya, bin Umar Al-Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur ini pengarang kitab Syamsuz Zuhirah yang membahas tentang nasab dan sejarah. Nah ini membahas tentang fikih dan tauhid ya, bahkan ada tasawufnya di akhir ini ya, yang berisi doktrin ya, bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir tahun 255 Hijriah, 1186 tahun yang lalu, dan diyakini akan muncul nanti di akhir zaman. Sampai kapan? Wong keyakinan kok nggak jelas gitu loh. Sama seperti ketika kita menunggu turunnya Nabi Isa.
Nanti insya Allah akan kami bahas walaupun sensitif materinya, walaupun nanti ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang lain, ada hadis-hadis Nabi yang hasan misalkan tentang Nabi Isa yang masih hidup itu, bahwa saya itu mengatakan Nabi Isa sudah wafat meninggal dunia, yang hidup itu jiwanya, bukan raganya. Fisiknya, badaniyahnya sudah meninggalkan dunia, tidak akan pernah kembali lagi ke dunia kecuali misi dan visinya yang masuk ke dalam ragawinya orang-orang yang terpilih di zamannya. Nanti akan kita bahas lagi. Berarti Nabi Isa pun tidak bersembunyi, berdiam diri di langit yang pertama, yang usianya sekarang 2000-an tahun lebih. Kalau tahun Masehi hitungannya sekarang 2024, mungkin 2024 tahun. Jadi nanti antara ajaran Al-Masih dengan ajaran Asy-Syi'i, ya ini nanti klop gabung jadi satu. Menunggu sesuatu yang tidak pasti kevalitannya. Hanya sekedar doktrin keyakinan saja. Inilah akidah yang mungkin mendekati batilah. Mohon maaf, kita berbicara fakta yang logika, ilmiah saja. Jadi kita harus benar-benar mampu mewaspadai segala macam tipu daya mereka yang menyusup ke dalam jantung warga NU kita. Lawang sekelas, ya mohon maaf, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri itu kurang apa alimnya. Bahasa Arab ya semua tahu, bahasa kitab wah oke semua. Tapi ketika mendapatkan satu lirik lagu Madad ya Maulana ya Husain, ya nggak mampu itu menetralisirnya. Lalu ditiru oleh Ploso Kediri, ditiru oleh pesantren-pesantren lainnya. Sampai satu abad NU di Sidoarjo kemarin itu ada sholawat busro juga diselip, disusupkan, penyusupan di situ apik luar biasa. Tapi tidak ada yang curiga, waspada. Malah justru yang menyampaikan ini adalah kita-kita yang bodoh ini, saya yang bodoh ini. Saya bodoh, saya mengaku saya itu bodoh. Terserah mau dihukumi apa saya ini, pembangkang atau apa terserah. Saya hanya mengingatkan panjenengan semua dan diri saya khususnya. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu ada yang berwujud manusia dan ada yang berwujud jin di alamnya. Oleh sebab itu, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Beribadah kepada setan itu bukan berarti sholat, menyembah setan itu enggak, mengikuti khutuah-khutuahnya, petuah-petuahnya, susupan-sisipan ajaran khurafahnya. Yang kadang kita sulit untuk membedakannya, mana yang hak dan mana yang batil. Sulit kita memisahkannya. Ya sama seperti ketika Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf, Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik gurune NU, itu kan sisipan, susupan, penyusupan. Nggak terasa masuk ke dalam memori anak-anak kita, muslimin muslimat yang ada. Oh bener ya, nanti suatu saat akan digarang sebuah kitab atau buku bahwa memang Habib Rizik itu gurune NU. Itu. Nanti akan ada lagi lagu syair Madad ya Maulana ya Husain. Nggak ada bedanya. Nanti Indonesia ini akan menjadi Syiah, Imamiyah, Itsna Asyriyah. Lalu politik dikuasai, ekonomi dipegang. Kita mau apa? Harus tunduk kepada Iran sana. Kita bisa apa? Wong Iran senjatanya lengkap. Kita digoblokkan, dibodohkan, dikerdilkan dengan hanya ayo minta berkah ke makam. Mohon maaf, saya ziarah orang tua saya, ziarah Wali Songo, ziarah guru-guru saya, tapi tidak berlebihan seperti ziarahnya mereka. Bahkan ini ada yang terbaru lagi, ziarah Mbak Alawi itu sekarang membawa terbang. Ziarah itu membawa terbang, ke makam itu membawa terbang. Ajaran apa itu loh? Ajaran apa? Memanggil arwahnya yang diziarahinya. Nah ini ajaran Syiah, Imamiyah Itsna Asyriyah.
Bukan Syiah yang Mu'tazilah itu loh. Nah, kalau Syiah Zaidiyah itu Syiah yang Mu'tazilah. Syiah Houthi, Syiah Zaidi itu Syiah Mu'tazilah. Sama seperti Syiah Ja'fariyah yang menjadi rujukannya Madzhabul Arba'ah. Enggak apa-apa. Tapi ini Syiah yang bukan Mu'tazilah. Syiah ghairu Mu'tazilah. Yang akhirnya membodohkan umat Islam. Umat Islam nggak bisa bergerak maju dalam peradabannya. Ya, diserang dengan racun khurafat-khurafatnya mereka. Akal ini kotori ya, diracuni dengan cerita-cerita khurafat mereka. Nggak berkembang. Lalu setelah diyakini betul, nancep, maka akan membuahkan hasil pemikiran. Apa? Yo, Mi'raj 70 kali dalam satu malam. Itu kalau digendaki oleh Allah ya nggak apa-apa. Ya menghendaki Allah. Kamu gak ngurusi usil. Itu yang menghendaki kan Allah. Apa kamu gak percaya? Kalau Allah yang menghendaki itu bisa terjadi pada siapa saja. Pasti begitu. Lawang kiai-kiai Lirboyo Ploso itu nyerang saya kok. Padahal saya mengingatkan, ayo kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Syiah wal Jamaah. NU itu ajaran alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, torekohnya ya Mu'tabaroh An-Nahdiyah, torekoh Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah, Satoriyah, Sanusiyah, Rifaiyah. Nggak ada torekoh Al-Faqihil Muqaddamiyah, itu gak ada. Tarekat Abdullah bin Alwi Al-Haddadiyah itu gak ada. Itu bukan tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu gak usah membaca Rotib Al-Haddad, tidak usah mengikuti ajaran-ajaran tarekat ala Ba'alawi Alawiyah, ala Ba'alawi. Gak usah. Nah, inilah pentingnya ya kita untuk saling berbagi informasi bersama. Berasal dari seorang yang bodoh seperti saya, berguna untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Umumnya seluruh umat manusia yang ada di dunia. Ayo bangkit bersama. Timur Tengah, peradaban Islam banyak yang koslah, ya, terpecah belah. Dimulailah peradaban Islam itu dari Nusantara, Indonesia Raya. Dari timur jauh, di sini saja, dari sini saja. Ayo, sebarkanlah Islamnya rahmah, rahmatan lil alamin, untuk seluruh penghuni alam semesta raya, agar semuanya berbahagia, tidak menyalahi akidah Islamiyah, tidak menyalahi syariah Islamiyah, tidak menyalahi sufiyah Islamiyah, tidak. Hampir 40 menit dikode sama admin ya. Nanti kita lanjut kembali bersamaan dengan membaca komentar-komentar panjenengan semua. Jadi kita harus berhati-hati penyusupan ini. Kok sekelas kulo panjenengan nggih, sekelas ulama, pengasuh pondok pesantren kurang opo alimnya. Kena kok sihir. Madad ya Maulana ya Husain. Sing nyanyi meliuk-liuk Habib Bidin, Habib Zaidan bin Yahya, ya, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Tapi kok semuanya tuh nggak ada yang curiga gitu ya. 7 tahun yang lalu ada acara Lirboyo bersolawat, di belakangnya Habib Syekh itu ada Gus Fahru Rozi. Jangan lihat itu semua. Itulah orang-orang yang tertutup dari hidayah Allah. Semoga saja terbuka melalui apa yang kami sampaikan ini. Ayo ulama kiai-kiai Nusantara, bangkitlah. Asah daya kritis panjenengan semua. Hati-hati ketika membaca, mengamalkan kitab karya mereka, ataupun wirid-wirid dari golongan mereka, rotib, hizib dari kalangan mereka. Hati-hati. Hati-hati. Jangan los dol tanpa ada unsur waspada. Berbahaya. Berbahaya. Karena ini menyangkut akidah kita sampai anak cucu kita nantinya. Demikian
Kita sambung lagi. Selanjutnya kami bacakan komentar panjenengan semua yang sudah diselamatkan oleh admin karena numpuk-numpuk hampir ribuan. Jadi ini dikirim admin ke WA saya. Saya harus bacakan yang berkomentar di awal. Pak Tohari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Derek ngaos. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, amin. Matur suwun Pak Tohari, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita number wahid. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Mungkin sudah kena mental kabib-kabib yang ada di jajaran PBNU, patut disyukuri juga. Mungkin Habib Abdurrahim Asakov ya, Puang Makkah ya, dari Sulawesi Selatan sana, dari Makassar itu ya. Mungkin sudah kena mental ya. Semoga saja yang lainnya menyusul nggih, Pak. Berita number wahid nggih. Toko Suryo. Alhamdulillah Kiai Nur live lagi 212. Mohon maaf numpuk-numpuk. Tertidur lelap Kiai Nur. Ilmunya tinggi, coba disuwuk biar tidur terus. Saya itu ilmunya itu bukan tinggi, bukan dalam, bukan mantap, bukan. Ya sama-sama belajar Pak Toko Suryo. Jangan mengaku, Pak Nur enggak. Saya enggak pernah mengaku saya alim, alamah, enggak pernah. Itu fitnah itu. Enggak anak. Kita ini belajar sama. Seorang yang alim, alamah sekalipun kalau hidup di abad ini, zaman sekarang ini enggak mau nambah pengetahuan, update pemikirannya, ya maka ya sama saja. Sama saja tertinggal jauh. Bodoh namanya. Nggih. Begitu juga Pak Indonesian Man berikutnya. Toko Suryo, itu efek kebanyakan konsumsi obat kuat, livernya nggak kuat, demikian juga ginjalnya. Itu karena yang sesungguhnya karena semua doa buruk yang dia sumpahkan ke orang yang tak dia sukai kembali ke dirinya HRS ya. Pak Indonesian Man ini ya, memang pada waktu acara di Monas kemarin itu Habib Muhammad Rizik Syihab itu kondisinya kurang fit ya karena kecapean ya, habis dari keliling Timur Tengah sana. Jadi kecapean. Ya mungkin menurut Pak Indonesian Man itu livernya kurang kuat. Ya semoga saja diberikan kesadaran, mendapatkan hidayah. Jangan hanya menuntut KM 50. Siapa pembunuh? Mencari siapa dalangnya. Oke. Saya kan sering menyampaikan Sambo dan kawan-kawan misalkan. Ya dia harus menerima karmanya. Tapi begitu juga Habib Rizik harus turut bertanggung jawab. Ada sebab akibatnya. Akibatnya kok seperti itu, sebabnya apa? Gitu. Jadi jangan hanya menyalahkan polisi, ya sama-sama salah semua. Anak muda yang menjadi tulang punggung bangsa dan negara bahkan agama ya, kok dikorbankan begitu saja sia-sia ya, ditembaki oleh polisi kita ya, ini kan sangat kita sayangkan. Jadi semoga saja Kang Mas Muhammad Rizik Syihab sadar ya, dikasih oleh Allah ganjaran kurang sehat ya, terus tidak dipercaya lagi oleh umat ya, harus sadar. Apalagi kemarin yang di Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah, Kang Mas Habib Syekh bin Abdul Qadir Asakaf dan timnya ya tidak banyak yang mengikuti acara sholawatan tersebut. Ternyata PWI LS Kabupaten Pati itu luar biasa. Luar biasa. Saya dikirimi semua sama PWI LS sana itu. Mulai dari pintu masuk kota dari arah barat ya, dekat Monumen Bandeng itu ya. Ya, itu masang Habib Syekh ditolak. Tapi nanti ada lagi, tidak hanya di Winong saja, adanya di Gabus. Gabus juga, ada yang di Kayen juga. Kayen Duan kan melu Kayen ya, Duan Sunda Luhur itu kan melu Kayen ya, Kayen, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Kidul itu. Dan bahkan besok tanggal malam tahun baruan itu di Banyuwangi itu sudah sejak 2016 yang lalu itu langganan Habib Syekh itu ya. Pemda di sana sudah menganggarkan APBD-nya ya. Ini bagaimana? Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kita tidak ingin ya forum-forum sholawat mereka itu ditutup atau sepi. Ayo bareng-bareng, tapi ayo jangan ngaku jadi keturunannya Kanjeng Nabi. Jangan ngaku lagi sebagai cucu Nabi. Ya, ayo mengaku sebagai kiai saja dan jangan membawa syiar, syiah seperti ya Madad
ya Maulana ya Husain. Jangan nyanyi itu. Itu sebuah kesyirikan. Bisa mendekati akbar. Wasilah itu tidak seperti itu. Wasilah itu perantara dengan cara kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, birrul walidain, sedekah-sedekah sunnah, puasa-puasa sunnah, menghormati yang sepuh, menyayangi yang muda, dekat dengan fuqara masakin yatama. Itu namanya wasilah mendekatkan diri kita kepada al-ilah. Gitu, bukan wasilah membawa terbangan ke kuburan, membangkitkan orang-orang yang mati di alam barzah supaya datang timblong membangkitkan orang mati. Acara ritual apa itu? Itu ritual Syiah itu. Syiah itu ada ritual lagi itu berangkang dekat makamnya Imam Husain di Karbala. Ratusan meter itu berangkang kepalanya yang dibuat jalan, mukanya yang dibuat jalan sambil atraksi ya menyakiti diri atau disakiti oleh pelaku sama-sama dalam satu timnya. Padahal kalau kita teliti lagi, makamnya Imam Husain di Karbala itu juga palsu. Nanti kita bahas lagi lah. Oke. Sama seperti makamnya Imam Ali. Wong di Karbala itu Imam Husain itu kan peristiwa pembantaiannya. Kalau makamnya itu tidak di situ. Ada yang mengatakan dimakamkan di Mesir, ada yang mengatakan di Madinah. Kepalanya Imam Husain. Kalau yang di Karbalanya itu ada yang mengatakan tubuhnya. Tapi tubuhnya yang seperti apa? Waktu itu kan takutnya untuk mencarinya. Ada yang mengatakan ada yang dimakan oleh burung bangkai atau apalah. Nanti kita bahas lagi, ada kitabnya. Saya punya kitabnya. Ada referensinya, nggih, begitu nggih, Pak Indonesian Man. Pak Nurhadi, PBNU akan menyelenggarakan Kongres Jatman kapan Pak Kiai? Insya Allah tanggal 20, 21 atau 21-an di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Solo. Sebelum terlaksananya Muktamar ala Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Nah, sudah didahului oleh Kongres ini. Dari PBNU langsung ini sudah jelas. Saya sudah dapat info dari kawan-kawan sudah. Nih, alhamdulillah didahului oleh Kongres resmi PBNU. Jadi nanti kalau ada yang hadir di muktamar PBNU Jatman yang ilegal ya di Pekalongan itu berarti melawan, itu namanya bugot, itu namanya. Mursyid kok bugot, ya nggak boleh itu. Mursyid itu nggak boleh bugot. Nggih. Kubur dunia, kubur riasah, ya. Kubur jah itu nggak boleh sudah. Kalau sudah sufi kelas tinggi itu nggak ingin dikenal orang. Sebenarnya saya itu malu, saya itu dikenal orang itu malu sebenarnya. Tapi gimana lagi ya, dibutuhkan. Nanti suatu saat saya akan bersembunyi lagi. Puncak dari tasawuf kelas tinggi itu adalah diam sebenarnya. Uzlah. Tetapi kalau uzlah tidak membawa banyak manfaat, ya lebih baik tidak uzlah. Keluar membaur dengan amah topo ngili, seperti air baur dengan ummah. Ini lebih baik menurut Imam Ghazali kan juga begitu, daripada kita uzlah di hutan, di gua, di villa sana. Nah, terus nasib ummah kocar-kacir seperti ini. Wong sekelas ulamaul amilin yang katanya alamah saja kena syair Syiah. Madad ya Maulana ya Husain. Oh, nggak sadar kok. Kena sholawat busro nggak sadar kok. Sholat busro itu nggak sadar. Padahal nah ini agak ngesamping ya. Sholat busro itu kalau memang meniru sholawati bil qulub kan harus ada wa ala alihi wa sahbihi wa salim, kan harusnya ada. Wong sing ditiru nadanya sholawati bil qulub. Tapi di situ kan nggak ada. Ya. Min yaumina min darina hadza ila daril akhirah, kan gitu tok.
Ya versi saya, ini versi saya. Nggak ada. Harusnya ditambah daril akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Oh, gitu, tak wurui. Tapi kalau sholawat busra itu jari saya Kanjeng Nabi, kayak hadis Nabi, saya nggak berani saya. Kalau kita meniru sholawat nariyah kan ya begitu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak wa ala alihi wa sahbihi itu ada. Sama seperti sholawat tibil qiblah. Sholawat busra nggak ada. Sholawat busra ini mungkin niru sholawat tafrijiyah atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholat munjiyat, ya, sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Hampir sama seperti itu. Begitu nggih. Jadi alhamdulillah nggih Pak Nur Hadi, PBNU sudah jelas mengagendakan tanggal 21, 22 atau 20, 21, 22 itu yang akan diselenggarakan di Solo, Asrama Haji Donohudan, dekat dengan lapangan terbang Adi Sumarmo, Surakarta. Apakah ada keterangan bahwa orang yang beruntung akan dilahirkan di lingkungan keluarga bahagia di akhirat? Oh, ini coba Pak Nur Hadi baca surat Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un syaqqat. Jadi ada juz amma itu yang sulit untuk membedakan antara idzas syamsu kuwirat, idzas sama'un fatarat, dan idzas sama'un syaqqat. Memang sulit ya. Surat Insyiqaq namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini ayo Pak Nur Hadi, barang siapa yang menerima catatan buku amalnya melalui tangan kanannya, maka dia akan dikembalikan, dihisab dengan hisab yang ringan, lalu dikembalikan ke dalam keluarganya dengan keadaan gembira, berbahagia. Tapi bagaimana ceritanya kalau bisa seperti itu? Bisa dibuktikan di dunia, manusia dimensi 3. Ketika ada manusia yang pada waktu hidupnya sekarang di dunia selalu beramal soleh, sedekahnya banyak, tidak banyak menipu, tidak banyak syair syiahnya, tidak banyak khurafatnya, tidak banyak karma buruknya membunuh orang, menipu orang, memenggal orang, tidak banyak dosa maksiatnya, ya jariah dosanya, maka dia ketika dia mati meninggalkan dunia dimensi 3 masuk ke dunia dimensi 5, langit yang ketiga atau pertama, versi dimensi kita, ya. Nanti kita bahas lagi lah, ya. Dia akan dihitung, ditimbang dengan timbangan atau hisaban yang yasiro, mudah. Lalu ada yang namanya hadis ma bainan nafkhotaini arbaun, itu tidak terasa 40 tahun sudah dibangkitkan jiwanya di daerah mana wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu prosesnya. Lalu dia kembali terlahir dalam keluarga yang bahagia, yang melimpah ruah hartanya, banyak warisannya, tanpa harus kangelan mencarinya. Nanti jenengan baca tafsirnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Kebalikannya, di dunia dia foya aku ane wong sugih, aku wong hebat, aku wong pejabat, dan
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dzuri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna allayyahu bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarakabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Surat Al-Insyiqaq Pak Nur Hadi. Nggih, nanti kita bahas lagi. Nah, ini kadang nyeleneh. Pak Yai Nur Hadi kok menafsiri dengan tafsir yang nyeleneh ya. Nanti kita bahas lagi. Ini kan mukadimahnya saja Pak Nur Hadi. Nggih. Nggih. Kang Brot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cengkareng derek ngaos nggih monggo Kang Brot. Waalaikumsalam sama-sama. Menurut saya sebaiknya NU itu jangan ada lagi penumpang gelap Ba'alawi karena NU bukan untuk Ba'alawi dan Ba'alawi bukan untuk NU. Matur nuwun Yai nggih. Leres Pak Kang Brot. Leres memang. Ngoten. Memang harus begitu. Sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Job desk-nya itu sudah jelas itu. Uang misi dan visi Rabita Alawiyah itu juga saya punya ya. Manuskripnya itu saya punya, saya simpan ya. Gak ada manfaatnya untuk negeri ini Rabita Alawiyah. Tapi kalau NU, seluruh umat manusia, tidak hanya umat Islam saja, seluruh rakyat Indonesia dan bahkan dunia itu NU, misi dan visinya. Nggih. Indonesian Men sudah. Bu Zainzeta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kaum habaib itu penganut Syiah, mengapa petinggi-petinggi mereka kerap menuduh golongan lain sebagai Syiah? Atau kaum Habib itu mungkin mahir berkamuflase seperti Habib Ja'far Al-Hadar. Nggih, leres Bu Zainzeta. Nggih. Habib Ja'far Al-Hadar yang muda itu ya. Habib milenial. Kelihatan cerdas gitu. Tapi ngaku saya itu cucu Nabi. Sama. Saya ini paling bodoh sedunia. Sulit untuk bisa membedakan mana Habib yang benar-benar lurus dan leres akidahnya, syariahnya. Saya itu bodoh, benar. Mohon maaf nih, saya dimaafkan mohon nih. Karena saya sulit membedakan. Semuanya itu sama, 99%, hanya 1% itu sulit mencarinya saya. Sama. Kalau kelihatannya bagus itu kamuflase saja. Kamuflase saja. Contohnya, sekelas Dek Alwi Assegaf memeran Raden Kian Santang. Itu ya begitu, ketika dipuji ini ada zuriyah Nabi, cucu Nabi di sini, ini yang menerima, gak gelem menolaknya. Jangan. Saya bukan cucu Nabi, nggak ada yang berani seperti itu. Tapi kalau saya misalkan dituduh oleh orang, ya Nur Hadi cucu Nabi, ya fitnah itu. Fitnah. Saya itu kalau disalami sama orang sepuh dicium tangan saya nggak mau. Tapi saya takut dikatakan sombong. Jadi kalau saya mengimbangi, jadi saya paling nggak suka itu kalau ada acara undangan resmi, ceramah, terus saya disambut berlebihan sampai dikultusan, saya kurang suka. Tapi kalau saling menghormati nggak apa-apa. Apalagi misalkan, ini cucu Nabi yang asli, cucu Basunan Ampel asli, saya nggak pengen itu. Sudahlah, itu masa lalu. Sekarang masa kini, kenyataan ini, itu saja. Mari kita berlomba-lomba. Karena nanti kalau kita kembali ke mengkultuskan diri, ya kan? Ya apa bedanya dengan Ba'alawi? Perjuangan ini sia-sia itu loh. Sia-sia. Oh, podo wae ternyata. Seperti itu. Podo wae ternyata ya kepengen iri dungi disanjung bae cucu Nabi. Saya enggak. Sudah. Saya bukan cucu Mbah Sunan Ampel, saya bukan cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya manusia biasa seperti semuanya sama. Sama manusia biasa. Ayo berlomba-lomba fastabiqul khairat. Itu saja. Tidak harus ada rumus. Yang jadi Gus Kiai itu harus anaknya Kiai. Nggak harus. Nggak ada rumus itu. Misalkan Gus Miftah ini bukan anaknya Kiai, nggak apa-apa. Yang penting dia benar-benar berkualitas Kiai. Itu nggak apa-apa. Nggak perlu kita telusuri sampai leluhurnya. Misalkan Kiai Haji Maduddin Utsman itu bukan cucu Nabi. Ayahnya itu bukan Utsman tapi Sarman. Misalnya nggak usah sampai segitunya. Buktinya Kiai Haji Maduddin Utsman itu melebihi cucu Nabi. Kualitas keilmuannya, ibadahnya, itu loh gitu caranya. Itu jangan, kembalikan, diseret ke situ nanti. Nggak usah sampai ke dalam seperti itu. Jadi semua berhak menjadi kiai dalam lingkupnya sendiri ataupun secara luas di wilayahnya masing-masing. Tidak harus secara formal. Saya kan punya mandat kiai memang dari keraton. Selain saya
ya ada jabatan tertentu, juga ada kiai. Tapi nggak ada gaji, ikhlas lillahi demi umat ini. Itu ada asli, tapi tidak harus nanti ada sertifikasi penceramah gitu. Yang mensertifikat itu harusnya ya kiai-kiai setempat ya, Nahdlatul Ulama saja, jangan pemerintah, kiai organisasi massa Islam saja gitu. Jadi memang sertifikasi itu ya penting juga, karena nanti biar nggak gabrus itu loh, acur umat ini gitu loh. Kalau yang waspada memiliki bekal keilmuan yang ada sih nggak masalah, tapi kalau yang awam ini kan ya los langsung Madad ya Maulana ya Husain masuk. Ya Husain, tolonglah aku ya Husain, madatmu aku tunggu. Madat bukan madat molimo alambah Said Ali Rahmat Sunan Ngambel, bukan madat, bukan madat. Kalau madat itu lah ya sing nyabu ya. Ya, madat itu kan narkoba ya. Madat molimo moh limo, madat madon mateni terus minum. Madat madon mateni maling minum. Moh limo, moh nglakoni perkara ala limo iku lho nggih. Termasuk madat, bukan madat, bukan ri madat, pakai taknis sakinah hamus nggih. Nggih Bu Sensita, nggih. Atau Habib itu yang mahir berkamuflase, nggih. Bunglon. Habib Ja'far Al-Hadar, ya sama, hati-hati, sama itu. Wong ada cerita, oh pada waktu Maulid Nabi itu Kanjeng Nabi datang, cobalah sediakan pasir, nanti ada jejak-jejak jin itu, bukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sama karo jin itu. Muawiyah itu torekonya. Muhammad Nurkholis, sehat walafiat lan pinaringan keberkahan kene nggih. Amin. Matur suwun Pak Muhammad Nurkholis. Salam takdim dan ikut ngaos dan ngalap keberkahanipun. Semuanya ada berkahnya. Nggih. Pokoknya semua kalau ngaji ada berkahnya, ada hasilnya. Daripada jenengan ikut ngaji Gus Ikdam, nggak ada hasilnya apa-apa. Ikut ngajinya Gus Miftah ya malah tambah nggak ada hasilnya apa-apa. Apa? Ya bahas enggak ono manfaatnya lah. Tapi ya justru itu sing laris ya. Gus Ikdam malah laris pengajian, heran sampai aku. Sing teko puluhan ribu ya. Di Sabilu Taubah. Aslinya nggak boleh, ini namanya syadz namanya. Sabilu Taubah itu nggak oleh. Sabilu Taubah. Ini sama dengan Waalaikumsalam gitu loh. Sama dengan Yaumil Akhirah. Itu sama dengan itu. Nggak boleh kalau dipaskan itu nggak boleh. Tapi ini ya Sabilu Taubah. Itu bisa-bisa Sabilu jalan taubah pertobatan gitu ya. Harusnya Sabilu Taubah. Itu aslinya begitu. Nggih. Ben bejane assalamualaikum warahmatullahi. Seharusnya semua Habib mundur dan jongosnya NU bukan organisasinya. Habib Yai NU didirikan Kiai Pribumi, tanpa Habib sudah punya organisasi RA juga tanpa Kiai Pribumi. Nggih, RA itu nggak ada, Kiai Pribuminya nggak ada. Loh kok malah NU banyak Habibnya, itu piye to Ki? Kualik nggih, kebalik. Nggih ben bejane nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai. Apakah kesejarahan keturunan Muhammad, Husain dan Ali bin Ahmad bin Isa itu tercatat juga? Bagaimana dengan keturunan Isa bin Muhammad An-Naqib yang selain Ahmad? Nah, nggih. Sudah pernah kita sampaikan kemarin nggih Pak Pamungkas Pramana bahwa sebenarnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu beda dengan Imam Ahmad Al-Muhajir. Beda. Tapi dipaksa untuk sama. Lah, keturunannya apakah ada? Ada. Tetapi karena Imam Ahmad Al-Abah dan keturunannya itu tidak terlalu terkenal dalam dunia Islam, maka ya banyak yang sudah sirna. Sirna itu maksudnya apa? Ya sudah membaur. Nggak mementingkan statusnya sebagai cucu atau duriah Nabi kita. Karena di daerah Iran, ya misalkan di daerah Irak, Madinah itu semua akibat dari situasi politik yang ada, rebutan kekuasaan yang akhirnya banyak yang berhijrah keluar dari daerahnya masing-masing, akhirnya menyembunyikan diri dan sudah tidak penting lah kita mengandalkan diri sebagai cucu Nabi, nggak perlu. Ada yang seperti itu. Pada tahun 1976 ada yang namanya Said Adnan, itu berasal dari duriannya Ali bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Jadi anaknya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Ali ada di Baghdad. Sampai sekarang masih ada, tetapi tidak menonjolkan dirinya.
Itu Muhammad, Ali dan Husain, ya kan. Alinya ini masih ada di dalam kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah. Bahkan tahun 313 Hijriyah itu hijrahnya Imam Ahmad ke daerah Indonesia di Pakistan, India, dekat dengan Sungai Indus sana. Jadi masih ada, tetapi tidak mengandalkan, menonjolkan dirinya. Yang kebanyakan sekarang memperlihatkan dirinya sesuai dengan keyakinan pengakuannya itu adalah sayyid-sayyid yang ada di Iran. Jadi yang berpakaian hitam-hitam itu ya keturunannya Kanjeng Nabi dari Sayyidina Husain, tapi tidak yang berasal dari keturunannya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, bukan. Keturunannya ada, tapi tidak banyak bisa diteliti keberadaannya karena sudah membaur. Cuma yang ada di Indonesia ini ngaku-ngaku saja, nyantolnya ke Imam Ahmad yang memiliki anak bernama Ubaidillah. Jadi kalau kita Pak Pamungkas Pramana buka kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah yang terbit pada tahun 1976, itu ada keluarga Al-Qobiji namanya. Keluarga Al-Qobiji itu berasal dari Duriyah Ali bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Ada, tetapi tidak menonjolkan dirinya karena sudah tidak begitu diperlukan. Toh ada yang ingkirot, terputus gara-gara anak perempuan, ya sudah hilang sudah. Tapi oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani lalu mengisbat Ba'alawi katanya bahwa Ba'alawi itu adalah min asokhin nasabin nabawi. Nasab keturunan Kanjeng Nabi yang lebih sahih di dunia ini. Itu ngawur, itu hanya pujian saja, bukan isbatan. Sama dengan ketika saya mengisbat, saya menyebutkan silsilah Ba'alawi sampai Rasulullah, apakah saya ini mengisbat? Ya enggak, hanya menyebutkan saja. Semisal Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan Sayyid, ya, dari keluarga Asegaf dikatakan Sayyid, apakah mengisbat? Ya bukan. Ibnu Hajar Al-Haytami apakah mengisbat? Bukan, hanya menyebutkan saja, bukan mengisbat. Itu nggih. Pak Pamungkas Pramana nggih. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBNU lebih baik tidak ada Habib Klers karena mereka sangat tidak berguna sama sekali. Mari kita singkirkan para Habib dari PBNU. Nggih. Kalau PBNU mulai dari Suriahnya sampai Awan, ya, sampai struktur bawahnya, membersihkan mereka dari unsur Habaib Ba'alawi, saya akan mendukung tetap, ya, kepengurusan PBNU sekarang ini. Tidak perlu MLB. Tapi kalau masih tetap mempertahankan, ya, tidak berusaha untuk menyingkirkan sedikit demi sedikit dengan kebijaksanaan, ya silakan Munaslup atau MLB itu diadakan, ya, tapi hanya untuk peringatan sama dengan sidang istimewa MPR itu. Tapi itu bukan untuk menjatuhkan, tapi mengingatkan kinerja, ya, kepengurusan PBNU masa kerja tahun ini sampai beberapa tahun yang akan datang itu. Kepemimpinan PBNU sekarang harus dikritisi gitu. Tapi kalau tetap berusaha untuk menyingkirkan dari kalangan Ba'alawi yang masuk dalam struktural NU, ya kita tetap dukung PBNU sekarang. Nggih, begitu nggih, Bu Arfiadillah. Pak Sugiyono, tolak Habib sebagai pengurus NU dan judgement. Nggih. Nyandung ngimbar. Ngruweti. Seringkali malah nggih. Santri gaib believe it's all not Wahabi, Wahhabib dan pejuang nasab kompak menyerang Gus Miftah. Nggih. Pak Santri Goib, sebenarnya jangan diserang Gus Miftah. Beliau sudah kena serangan, nggak usah diserang lagi. Seranglah sampingnya itu loh. Zaidan bin Yahya itu yang penting. Loh, apa Gus Miftah sudah mengaku salah, ya, terus mengundurkan diri dari Utsus Presiden. Ya sudahlah, jangan dibesar-besarkan lagi. Kalau toh misalkan mengaku sebagai duriannya Kiai Haji Hasan Besari, misalkan, ya sudahlah, itu urusan pribadi. Nggak perlu kita mengulik sampai ke dalam masalah privasi. Apalagi nanti misalkan, oh ayahnya di Lampung sana tuh nggak usah ngurus-ngurus, bukan anaknya Kiai, nggak apa-apa, nggak anaknya Kiai, anaknya PKI sekalipun. Tetapi kalau dia memiliki kapasitas kualitas seorang Kiai, ya nggak apa-apa.
Oh dia pernah mondok ya, pernah berguru ngaji kepada kiai, ya punya guru lah ya. Terus ya bisa ngaji lah ya, nggak apa-apa jadi kiai. Jadi ustadz pun nggak apa-apa, nggak masalah itu. Nggak harus itu, nggak harus anaknya kiai Gus itu, nggak harus. Gus itu tidak harus anaknya kiai. Itu aja. Menurut saya itu seperti itu ya. Tapi jangan serang lagi lah ya, sudahlah. Kalau kita mau nyerang ya seranglah yang Habibnya itu. Jadi Wahabi, Habib ikut nyerang, yaitu kadang-kadang mohon maaf, Wahabi yang radikal itu kadang-kadang sulit disadarkan. Terus Habaib yang radikal ya sulit disadarkan. Sama saja. Sama saja. Jadi pejuang nasab kompak nyerang Gus Miftah. Kalau saya tetap masih membela dalam arti karena dia sudah menerima konsekuensi ucapannya itu. Kan sudah bagus. Karena apa? Manusia itu tidak bukan seperti lagunya Rhoma Irama itu loh. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang pernah melakukan kesalahan tapi mau memperbaikinya. Kan gitu. Jangan kita langsung menvonis, langsung salah terus, belum tentu. Orang baik, ya ada lagunya Rhoma Irama, nanti kena teguran saya. Ada lagu itu. Jadi ada lagunya Rhoma Irama yang mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang pernah melakukan kesalahan tapi mau memperbaikinya. Gitu nggih, Pak Sandro. Berikutnya Pak Jai. Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong itu cerita dongeng atau historis Pak Yai. Kok banyak orang katanya pernah bertemu, mohon penjelasannya Pak Kiai suwun. Nah, Pak Jai mesti pertanyaannya mesti wangel-wangel. Pak Jai ini mesti pertanyaan itu berkualitas. Nyi Roro Kidul itu kan bahasa Jawa. Nyi itu perempuan, Roro itu ya sejenis Raden kalau laki-laki. Kidul yang bertempat di daerah selatan, Pulau Jawa, Pantai Jawa, Pantai Pulau Jawa bagian selatan. Terus Nyi Blorong, Nyai Blorong yang identik dengan ular itu. Bangsa jin yang mendiami Nusantara itu sudah sejak lama. Yang akhirnya setelah dihuni oleh manusia dimensi 3 sempurna seperti kita-kita ya. Ahsani takwimnya, akhirnya mereka diusir oleh kekuatan atas perintah Tuhan yang memerintahkan para malaikat untuk mengusir mereka ke laut-lautan, ke gunung-gunung dan tempat-tempat yang sunyi lainnya, di jurang-jurang itu, di tempat-tempat yang kotor ya, di danau-danau rawa-rawa itu apakah ada, ini berdasarkan keyakinan. Ketika ada satu orang yang meyakini kaca pembesar ini sakti mandraguna, maka akan ada sugesti power yang terpancar dari diri masuk ke dalam cermin ini. Lalu dipercaya lagi ada orang yang kedua, percaya bahwa ini sakti mandraguna. Ada orang kedua, ketiga, seterusnya sampai 1000 orang. Maka akan membangun satu kekuatan power, kekuatan yang berbasis keyakinan, yang walaupun ini sebenarnya tidak sakti mandraguna, jadi sakti temenan adanya. Sama seperti begini, di tempat itu ada setan buntungnya misalkan, ada jin buntungnya yang berumah tempat tinggal di situ. Saya percaya, jenengan percaya, terus ada orang lain 1000 orang, 30.000 orang percaya semua, akan terkumpul energi di situ. Akhirnya dipercayai betul bahwa tempat itu ada jin buntungnya. Sama seperti ketika mayoritas masyarakat Jawa mempercayai bahwa pantai selatan Jawa mulai dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu sampai Banyuwangi itu dikuasai oleh seorang penguasa jin. Ada yang mengatakan itu jinnya seperti istrinya Nabi Sulaiman ya, katanya ada seperti itu, nanti kita bahas lagi, yakni Ratu Bilqis atau apa nih. Maka seluruh umat manusia yang ada akan terkena kekuatan energi yang terbangun begitu kuatnya dari sana. Bahkan yang tidak percaya sekalipun tetap akan kalah dengan kepercayaan mayoritas yang ada.
Misalkan orang Eropa ada di Parangtritis sana, misalkan pantai ya, nggak percaya Nyi Roro Kidul, coba dijajal pakai baju warna hijau misalkan ya. Walaupun bule sekalipun ya, nanti akan diterjang oleh ombak dibawa ke tengah lautan sana. Nah, hal-hal seperti ini kan kepercayaan, Pak Jai. Sama seperti di Bali. Kalau ada orang tidak percaya bahwa di setiap pohon besar yang disarungi dengan kain kotak-kotak itu ada penunggunya. Orang Islam yang tidak kuat imannya datang ke sana nggak percaya lalu meludahinya, ya maka dia akan kena. Karena apa? Sudah dibangun kepercayaan mayoritas warga Bali bahwa itu ada ruh-ruh yang ada, jiwa-jiwa manusia yang tertahan, terkunci di situ. Lalu akan kesurupan nantinya yang menghina, meludahi, mengencinginya itu. Nah, ini namanya bagian daripada keyakinan yang terakumulasi, terkumpul menjadi sebuah energi. Nah, apakah ada benar? Tidak tercatat dalam sejarah ilmiah, dalam buku-buku ilmiah Pak Jai, tetapi tercatat dalam tutur tinular, adat istiadat manusia Jawa, bahwa setiap penguasa Jawa itu selalu berhubungan dengan jin, Ratu Pantai Selatan. Bahkan Bung Karno juga membangun satu kamar yang ada di hotel di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat sana, untuk komunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Tidak hanya itu, sejak dulu ketika ingin mengalahkan Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir, ya kan, Panembahan Senopati Sutowijoyo kan juga meminta bantuan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Sejak dulu kala bahwa manusia Jawa itu ketika sudah tidak mampu menggunakan akalnya, okolnya, maka dia akan menggunakan kekuatan supranaturalnya. Dan apakah itu disalahkan oleh Islam? Ya wallahu a'lam. Ini hukum alam. Ini namanya persaingan hidup, antara hidup dan mati, perjuangan gitu. Jadi sampai sekarang ya ada orang yang percaya dan bahkan terbukti ikut perjanjian pesugihan Nyi Blorong, pesugihan uang goib dari Pantai Selatan, ada tuyul Parangkusumo, Parangtritis, itu lebih sakti tuyul sana itu. Tuyul itu makhluk jin kecil, piaraan kerajaan Pantai Selatan, dan benar-benar ada itu loh. Bisa diilmiahkan. Saya itu pernah meneliti dan saya bisa menemukan memang ada ya, gitu loh, ada. Ya, nah ini tertulis ya dalam catatan secara turun-temurun titur tunilar, nggih Pak Jai. Nggih. Tadi pernah bertemu, mohon menjelaskan Pak, nggih. Ada, karena memang ada ayat dalam surat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban, wahai jin dan manusia, maka nikmat-nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan. Kan ada. Jadi jin dan manusia mereka juga mendapatkan perintah untuk ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa, dan ada tatanan, tuntunan dalam kehidupannya, sama seperti kita umat manusia. Insya Allah nanti kita bahas lagi. Nanti insya Allah kita bisa menembus dimensi mereka dengan cara yang ilmiah, yang tidak perlu lakon-lakon tirakah yang berlebihan. Nanti sama seperti kekuatan kaca Surya Konto ini bisa membakar kertas, sama seperti itu. Jadi kalau ini dibawa ke Afrika sana, ini termasuk pusaka paling sakti mandraguna, karena bisa membuat api, ya, karena diyakini oleh seluruh rakyat Papua, pedalaman atau Afrika. Nggih, begitu nggih. Bajak laut. Seyogyanya para kabib ini pada sadar, marilah beramai-ramai keluar dari PBNU agar tidak jadi batu sandungan duri dalam PBNU. Plok game over, nggih, Pak Bajak Laut, nggih. Om Jinku, ayo ngopi, nggih, monggo ngopi, nggih. Ngopi, nggak apa-apa, yang penting jangan diyakini bahwa barang siapa yang ada di mulutnya itu bekas kopi, maka dia akan diistighfari oleh malaikat semuanya. Ngikut hadis Kanjeng Nabi buatan Mbak Alawi, jangan, nggih Pak Om Jinku, nggih. Om Jinku, jenenge kok Om ya? Om Jinku. Jin. Nggih, ayo ngopi, monggo ngopi disyukuri, malah tambah dapat berkah dari ilahi. Jangan mengikuti ajaran Mbak Alawi. Ada hadis Nabi, kopi, tasbih, dan duduk dekat wali itu lebih hebat daripada ibadah sampai tercerai-berai tubuh ini.
Wong Kanjeng Nabi ra diwedeni kok, pemenawai dhewe. Toto Bagaskoro. Ndereni Pak Yai dan semoga Yai keluarga dalam keadaan sehat selalu. Nggih, siap Pak Toto Bagaskoro, matur suwun. Farm 20. Dia Ayu Widyastuti. Mungkin keluar dari PBNU mau masuk jadmannya LBY. Kalau bisa, nggih, enggak apa-apa kalau Pak LBY mau mendirikan jadman ala tapi jangan memakai jadman nggih Pak. Bu Farm 20. Dia Ayu Widyastuti jangan. Jadman itu sudah menjadi badan otonom NU ya. Sudah tertulis sih, nggak boleh. Ya jadman apa jadmin apa jadmanu atau apa. Pokoknya jangan sampai sama. Nanti bingung nanti pengikutnya. Nggih. Terus berikutnya Pak Gatot opo? Semoga yang lain segera mengikuti supaya NU bersih dari nggih. Pak Gatot opo memang harus begitu. Pak Masra berarti tahu diri. Nggih, harusnya begitu tahu diri. Yang lainnya harus menyusul. Oh, sudah melakukan kesalahan nih. Ulawang Awan Suryah BNU, lo kok malah tambah Habib Rizik gurune NU niku piye to? Berarti ngerusak NU, bukan membangun NU, gitu nggih. Abdullah Qasim, semoga bangsa pribumi segera bersatu rungkatkan Habib Fir'aun zaman akhir. Nggih, siap, amin. Taan. Alhamdulillah, ayo Habib Pak Alawi keluar semua dari NU dan PBNU dan bukan bagian dari NU. NU orang Indonesia yang beragama Islam. RA Habib Pak Alawi imigran Yaman antek Belanda. Nggih, siap nggih, semoga begitu nggih. Terus berikutnya. Assalamualaikum Pak Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan hadir Pak Yai. Nggih, Pekalongan. Tolong Pak Yai, bantu saya untuk Pekalongan bersih dari para Habib, sehat dan panjang umur. Doaku untuk Pak Amin, matur suwun. Insyaallah bertahap nggih Pak Azmi. Karena kalau sudah kunnya Allah Ta'ala berjalan, maka ya fayakun akan terwujud nyata di depan kita. Ini kekuatan kok, kekuatan yang sudah saatnya. Nggih, Allah menghendakinya. Nggih, Pak Azmi, insyaallah nggih kita bersama dengan panjenengan semua. Pekalongan bangkit. Nggih, semoga plat G tetap menjadi plat nomor polisi Pekalongan. G, plat G. Nggih. Jadi Kok and Magok. Nggih. Tapi bukan plat G-nya, tapi orang-orang yang berhalo grup G itu semoga menyadarinya. Jadi Pekalongan tetap jaya membangun bangsa, sumber daya alamnya tersedia untuk manusia yang bersumber daya manusia kelas tinggi adanya. Nggih, begitu nggih. Pak Rian Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya arti kata ahwal. Sebutan bagi orang di luar klan Kabaib Pak Alawi. Akhwal, kholah, akhwal. Akhwal itu ya anaknya paman lah ya, paman. Jadi intinya mereka datang ke Indonesia Nusantara dulu kan nggak membawa istri nggih Pak Rian Andika. Dari Hadramaut Yaman sana itu datang ke sini masih kondisi jejaka, muda-muda, ada yang setengah tua nggak membawa istri dari sana. Terus di sini menikah dari putri-putri kita, lalu melahirkan anak-anak ya dari ibu pertiwi kita. Akhirnya anak-anak itulah yang namanya akhwal-akhwal ya. Jadi kalau bahasa Arabnya ya kholah, ya khol, namanya akhwal. Jadi sudah sekarang nggak boleh, atau akhwal itu nggak boleh. Harusnya tetap dipertahankan ya saudara biasa, bukan saudara sepaman, seibu sepupu, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, itu namanya penghinaan, pelecehan, akhwal. Bahkan Nabi menganggap pengikutnya itu sahabat. Kenapa Habib menganggap pengikutnya muhibbin itu kan merendahkan, apalagi selain dari golongannya itu akhwal. Jangan mau kalau dikasih pepesan kosong, harapan palsu, akhwal itu mulia, enggak mau, jangan mau. Jangan mau nggih. Pak Ajis, Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana tanggapan panjenengan tentang mimpinya Muhammad Qasim yang lagi viral itu, Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami bahas Pak Aziz pada satu video khusus tentang Muhammad Qasim dari Pakistan yang pernah ditangkap di Malaysia. Pengikutnya juga banyak yang berasal dari Indonesia. Bahwa mimpinya itu tidak benar. Yang namanya Imam Mahdi itu ada yang bersifat lokal, ada yang global, internasional. Dalam setiap zaman, setiap 100 tahun sekali, dimulai dari peristiwa-peristiwa besar itu harus ada seorang pemimpin yang mendapatkan hidayah. Kembalikan ke etimologi lugotannya, bukan istilahannya saja. Imam, pemimpin,
Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Berarti bisa kepala negara, bisa perdana menteri, bisa sultan, ya, bisa tentara, bisa ulama, bisa guru besar, profesor, ya, bisa mujadid yang ada. Dulu manusia tidak sebanyak sekarang. Sekarang menyebar menjadi 200 negara lebih di dunia. Jadi ada Imam Mahdi yang tidak sama seperti versinya Muhammad Qasim yang dari Pakistan sana itu berlebihan. Muhammad Qasim kok Imam Mahdi manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Imam Mahdi itu manfaatnya besar untuk umat manusia, mencerdaskan, mencerahkan umat manusia, berjuang juga. Kemungkinan kalau di Timur Tengah sana yang mengangkat senjata itu. Imam Mahdi versi Syiah beda, Imam Mahdi versi Sunni beda. Imam Mahdi versi dinasti Ubaidillah Al-Mahdi juga pernah ada. Di Maroko, Ibnu Tomat itu juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Banyak orang yang mengaku Imam Mahdi itu banyak sejak dulu, tidak hanya sekarang saja. Pak Tuntung TNT, Habib di NU sebaiknya keluar saja semuanya biar mereka di RA. Pak Tuntung TNT. Pak Mas Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya lihat video selawatan Dul Qadir Assegaf dan Bidin menantunya LB lantunkan syair yang sama dengan kaum Syiah yang syairnya minta pertolongan kepada Imam Sayyid. Madad ya Maulana ya Husain, madad ya Abu Zainal Abidin, madad madad. Sudah ila akhirih. Memang nanti kalau diterus-teruskan santri-santri kita ini kecanduan, keracunan. Yang bisa menjaga, membentengi ini siapa? Ya harusnya kiai-kiainya. Gitu loh. Loh sekelas Lirboyo sejak dulu kok nggak ada yang bersuara. Itu bagaimana? Ploso juga begitu. Pondok-pondok pesantren salafiyah yang polos, ya, lugu-lugu itu nggak bisa. Daya kewaspadaannya itu aktif semua. Sama seperti misalkan ya, ini kan kitab putih, karena kertasnya putih. Kitab ini saya cetak menjadi kertas ya warna kuning, ya, akan menjadi kitab kuning. Lalu oleh kalangan pondok pesantren salafiyah itu, wah, ini kan kitab kuning. Kitab kuning itu kan diakui mesti sahih, kan begitu akhirnya. Ya ini namanya daya kritisnya tidak aktif, kewaspadaannya tidak berfungsi sebaik-baiknya. Jadi kitab kuning itu tidak semuanya kitab kuning itu bagus, gitu loh. Lah kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini kitab dukun. Ini ya kuning. Kepengen jimat-jimat sampean? Loh. Kepengen wifik? Loh. Lawang dunia barat Eropa sudah terbang ke ruang angkasa dengan satelitnya, roketnya. Kita masih buat wifik, jimat. Jimat ini. Ini kitab kuning ini. Syamsul Ma'arif Al-Kubra, kitab kuning, ya. Apakah semua kitab kuning itu sahih? Ya, belum tentu. Hanya kertasnya saja yang kuning supaya tidak kelihatan kotor. Kalau di PDF semua kitab itu ya putih, karena PDF kitab kuning. Nah, sama seperti itulah di kalangan pondok-pondok pesantren kita itu masih lugu, masih rancu. Ya, belum banyak yang mampu memilah dan memilih ini mana yang bermutu dan mana yang kurang bermutu dan mana yang tidak bermutu. Begitu Pak Mas Dadi. Madad ya Husain ya Maulana ya Husain itu adalah syairnya Syiah yang disyiar. Anda nanti akan mensyiahkan Indonesia. Pak Ahmad Dahlan, mulai sekarang dilarang mensejajarkan gelar ulama kiai dengan julukan Habib karena gelar ulama dan Habib tidak ada kaitannya sama sekali, apalagi julukan kiai dengan Habib tidak ada hubungannya. Siap Pak Ahmad Dahlan. Tulisan panjenengan yang sebegitu banyaknya masih belum sempat kami baca. Pak Buku Biru tidak usah panggil Habib pada paguyuban klan Pak Alawi. Pak Aryo Adityo bukan gitu Mama Iza, soalnya Yai Akhyar itu lebih tahu banyak klan Pak Alawi. Banyak tulisan panjenengan dari Putri Heriadi, Peri Heriadi, Mang Ucup, Telat Malikun, jadi Tutung. Masih banyak tulisan panjenengan yang belum saya baca. Insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita baca dengan sistem acak. Tunggu aku kawan, Habib bib 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 bib. Banyak tulisan panjenengan yang berkualitas. Semoga setiap huruf yang panjenengan tuliskan di komentar ngaji live bersama malam hari ini dicatat oleh Allah menjadi amal baik, sholihan yang makbulan. Closing statementnya adalah bahwa
dengan mengundurkan dirinya Habib Abdurrahim Asakov dari Sulawesi Selatan Makassar sana itu harus ditiru oleh lainnya. Hengkang semua dari struktural Nahdlatul Ulama. Banyak kiai yang akan menggantikannya. Kita akan menyongsong peristiwa yang sangat berharga, yaitu Kongres Jatman legal dari PBNU kita yang akan diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan, Surakarta. Mendahului acaranya Habib Lutfi di Pekalongan sana. Semoga sukses semua, dan barang siapa yang mengikuti undangannya muktamar di Pekalongan berarti ilegal adanya. Terus tentang syiar dengan syair untuk Syiah, bukan Syiah Mu'tadilah, tapi Syiah yang ghairu Mu'tadilah, yang mengarah ke Syiah Rafidhah, akan mensyiahkan Indonesia dengan cara menyusupkan syair-syair, solawat-solawat yang tidak ada tuntunannya. Syair Madad ya Maulana ya Husain itu bukan solawat, tapi berisi permintaan permohonan bantuan kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini namanya hulu, berlebihan, meminta bantuan kepada orang. Kalau secara horizontal, ketika kita masih hidup, saya minta bantuan kepada Romo Kiai Joko Sahmat misalkan, Romo Ibunda Maimunah misalkan, itu nggak apa-apa, ini namanya masih hidup. Wa ta'awanu alal bir wa taqwa, itu boleh. Tetapi kalau sudah meninggal dunia, tolonglah aku ya Husain, ya Husain. Nanti apa bedanya dengan Syiah Imamiyah Itsna Asriyah? Syiah Imamiyah Itsna Asriyah itu banyak yang campur aduk antara fikihnya dengan akidahnya. Ada yang mengadopsi fikih Ja'fariyah, ada yang mengadopsi lainnya, dan bahkan kebanyakan berdasarkan ijtihadnya imamnya mereka masing-masing. Akidahnya juga banyak yang tercampur baur. Ada memang fikihnya yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu kita ketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu kiblah misi visinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau diadu domba untuk. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka itu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil istri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga Asgaf itu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka itu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh empat ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib, itu cuma framing itu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai.
nggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.